Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joyo mas bro, masih bertemu dengan saya Rangga Laptop, channel Laptop ya, mau channel lagi gitu. Oke bro cuy, jadi di video kali ini aku mau mereview part modifnya si Joy yang sudah lama terpasang tapi sampai sekarang belum tak review ya. Part modif apakah itu? Yaitu ini dia, pelek Verosi Palang 8 warna putih. So seperti apa reviewnya? Jangan mana-mana, tetap pantau video ini. Ikuzo. Oke bro cuy, jadi seperti inilah pelek Verosi Palang 8 yang sudah terpasang di Jupiter Z1. Nah gimana nih menurutmu bro cuy, keren nggak? Dan ya, pelek ini sudah aku pasang dari bulan Desember, jadi sekarang itu sudah 5 bulanan, hampir setengah tahun. Nggak tak review, dan sekarang waktunya aku review ya. Jadi ini pelek ini. Jadi ini adalah pelek dari Verosi Palang 8, terus warnanya putih ya. Untuk palangnya dia lurus seperti gerobak ya, lurus ada 8 tentunya akan palang 8 ya. Terus di setiap palangnya ini dia selang-seling ya. Jadi ini misalnya ini ya, cekung, enggak, cekung, enggak sampai 8 kali. Lalu kemudian untuk bagian tengahnya ini seperti ini, ada lubangnya ini ya. Ini. Lalu untuk finishing catnya ini glossy, jadi mengkilap betul ya. Sorry ini agak beletuk ya. Kemudian untuk pelek depan lebarnya 140, yang belakang 160, jadi sama kayak pelek standarnya Z1. Oke, kemudian pelek ini aku pasangin ban. Untuk yang depan ini ukurannya 70/80, yang belakang 80/80. Bannya dari Primax SK01. Kemudian untuk pelek ini aku belinya offline ya. Sebenarnya waktu aku nyari pelek ini itu aku nyari di Shopee ya. Lalu kemudian ada tuh yang jual pelek ini di Kediri, dan aku cari tahu tokonya, dan di tokonya itu sudah mencantumkan Instagram dan nomor WA-nya. Namanya Alt Custom. Nanti aku kasih tokonya ya, kasih tahu tokonya. Itu lokasinya ada di Kepung, di Kabupaten Kediri. Jadi berhubung sama-sama Kedirinya, langsung tak paranin dek omae. Dan bannya juga sama, aku beli di Alt Custom juga, jadi sepaket. Lalu untuk pelek ini sudah ada bearingnya bro, jadi di tengah ini ya, di dalam. Jadi kamu tinggal beli ban, pasang, terus pasang deh peleknya, ya beres. Jadi nggak perlu mukul-mukulin bearing lagi. Nah, untuk pemasangannya alhamdulillah PNP bro, 100%. Karena ini memang untuk Jupiter Z, enggak Jupiter Z1 aja, mulai dari Jupiter Burhan, Jupiter Z Robot, Jupiter Z1 ini, Vega R New, Vega ZR, Force Vega, Jupiter ME Gold, itu PNP. Karena mereka semua menggunakan tromol yang besar. Nah, ini pelek tromol besar ya. Sedangkan kalau tromol kecil itu punyanya Fish Air, terus motor bebek Yamaha yang lama. Dan Jupiter generasi yang lama, Jupiter awal itu menggunakan pelek, menggunakan tromol kecil juga, jadi sama kayak VF. Jadi sama seperti Fish Air. Nah tapi yang ini pakai tromol besar bro, itu ya. Meskipun pemasangannya PNP, tapi ada beberapa kesulitan yang aku alami saat memasang pelek ini bro. Di antaranya di bagian sini, di bagian karet nabgear, lubang karet nabgearnya pelek ini itu rasanya agak sempit bro daripada pelek bawaannya. Jadi harus dipukul-pukul dikit tuh ya karet nabgearnya supaya lebih masuk. Dan mukul karet nabgearnya tuh harus pakai palu karet ya, jangan pakai palu besi biasa. Nanti kalau pakai palu besi biasa takutnya nanti seperti ini. Nah, nih kamu lihat nggak, dia terluka. Karena apa? Karena waktu aku mukul karet nabgearnya ke dalam itu ada beberapa pukulan yang meleset, jadi ngenain ini tuh, terluka kan. Ini perbuatanku sendiri nih, karena aku kurang hati-hati ya. Jadi gitu ya, usahakan pakai palu besi, jadi usahakan pakai palu karet. Kalau nggak punya palu karet, nutuk karet nabgearnya itu kamu kasih bantalan apa kayak seperti kain atau handuk, biar kalau misalnya meleset pukulannya nggak langsung kena ke pelek sini. Jadi dia aman-aman, hati-hati ya masangnya. Lalu kemudian untuk kesulitan yang kedua ada di bagian sini. Nah, ini karet bearing depan ya. Ini untuk melepasnya agak susah. Jadi harus dicongkel pakai obeng. Nah, waktu belum kepikiran pakai
obeng kan aku ya bingung sih piye kena nyepot. Terus kemudian coba tak congkel-congkel pakai obeng, ternyata alhamdulillah bisa. Dan ternyata bisa dipasang di sini, mantap. Kemudian kesulitan yang berikutnya ya ini masang pelek depan ke shock breakernya ini. Ini kan shock breakernya kalau misalkan peleknya dilepas, dia kan bisa muter-muter ya, bisa nolah-noleh. Nah itu yang sulit. Terus ngepasin piringan ke kalipernya, terus ngepasin ini ke kawat speedometernya itu juga susah. Harus dibantu sama orang. Harus dibantu satu orang lagi. Tapi terlepas dari kesulitan itu, alhamdulillah pelek ini 100% PNP buat Jupiter Z1 dan looknya seperti ini. Oke, terus kemudian kita bahas kelebihan dan kekurangan pelek Verosi ini, dan bahas kelebihan dan kekurangan pelek warna putih, dan pokoknya seputar tentang mengganti pelek ya. Oke, kelebihannya apa sih kalau kita ganti pelek? Yang pertama, tampilan motor jauh lebih keren. Kalau kita mengganti pelek itu otomatis tampilan motor berubah, karena pelek itu kan barangnya besar ya, ukuran bendanya besar. Jadi kalau dipasang ke motor itu otomatis merubah apa ya, merubah auranya gitu. Auranya jadi lebih apa ya, jadi lebih fresh gitu ya. Terus kelebihan yang kedua, merubah tampilan motor dengan cukup signifikan. Nah, itu tadi ya, karena pelek itu ukurannya besar, jadi kalau diganti ke pelek lain otomatis looknya itu jauh lebih gampang kelihatan tuh. Terus untuk kelebihan yang ketiga, untuk kelebihan pelek Verosi itu harganya lebih terjangkau. Pelek ini aku beli dengan harga kalau nggak salah 785.000, di bawah 1 juta. Sebenarnya 700.000 itu bagiku mahal sih ya, cuma ya yo, aku pengen ganti pelek sing harganya terjangkau ya. Ini aku carinya ini, aku ya pilihnya Verosi ini karena harganya itu di bawah 1 juta. Untuk bannya depan belakang, ban depan itu harganya 135, belakang 150, dan masang di Planet Ban itu habis 80.000. Pokoknya kalau tak total itu nggak sampai 1.500.000. Nah, uang 1.500.000 kalau kamu belikan pelek RCB baru itu masih kurang bro duitnya. Jadi dengan budget 1,5 juta kamu bisa dapat ini pelek Verosi sama bannya sama masangnya itu udah dapat. Karena itulah alasanku milih pelek Verosi, harganya lebih terjangkau. Lalu kemudian kelebihan yang keempat, pelek ini buatan Indonesia. Nah, jadi senang dan sekaligus bangga karena pelek ini buatan Indonesia bro. Terus kemudian kelebihan yang kelima, karena pelek ini warna putih jadi lebih eye catching. Karena warna putih kan cerah, jadi mudah terlihat gitu ya. Sekaligus merubah tampilan motor ini menjadi lebih fresh auranya gitu ya. Tuh. Oke. Itu kelebihannya. Sekarang aku bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, karena pelek ini warna putih jadi mudah terlihat kotor. Nah, ini kalau sekilas kelihatan putih bersih ya, tapi kalau kamu lihat lebih detail, ini ada detail-detail yang kotor, ada yang bleduk tuh. Pelek ini bleduk bro. ZX25 aja. Salvo sama ZX cuy. Oke, itu ya. Pelek putih gampang terlihat kotor, jadi harus sering-sering dibersihin supaya tetap terlihat bersih. Kemudian kekurangan yang kedua, ada beberapa bagian yang susah untuk dibersihkan. Nah, tak kasih contoh bagian ini bro. Nah, ini kan cekungan ya, jadi ini kalau pas nyuci ini agak susah ini. Harus pakai kain ya, terus disumpal-sumpalnya, terus dilepokno ini, diusuk-usuk nih. Nah itu, tapi itu agak repot sih ya. Lalu kemudian di sini, nah ini kan cekung. Nah ini kan kalau pakai spons besar kan susah ya untuk menjangkaunya. Jadi harus pakai apa ya? Pakai spons kecil atau pakai kain ya, dibuntel-buntel terus digesek-gesek nih gini, biar lebih bersih gitu. Lalu untuk kekurangannya ketiga, karena ini peleknya aku beli baru ya. Terkadang kalau lewat jalan yang nggak rata itu merasa eman-eman gitu ya. Takutnya pelek ini pecah atau peyang gitu ya. Jadi merasa eman-eman dan harus lebih hati-hati lagi kalau berkendara dengan menggunakan pelek ini. Eman-eman bro nek pelek anyar ya, beda nek bekas ya atau pelek standar ngono gak apa-apa. So kesimpulannya pelek ini worth it dibeli atau tidak ya? Jawabannya worth it bro.
karena ini aku sudah pakai selama 5 bulan dan alhamdulillah aman-aman aja. Tidak ada bagian yang pecah dan tidak ada bagian yang peyang. Bahkan pelek ini sudah pernah aku buat crash. Jadi motor ini sudah pernah tak buat crash bro, dan menggunakan pelek ini gitu loh. Jatuhnya itu nganu bro, ngantem bolongan, jadi lewat bolongan jeru ya toh. Jadi peda ini dial ngono ya. Nah, menghantam lubang kan otomatis yang kena duluan kan pelek depannya gitu loh. Tapi setelah tak cek lagi, kok nggak ada yang peyok gitu ya. Aku heran sekaligus seneng sih. Alhamdulillah aman, nggak kenapa-napa gitu. Nggak ada yang pecah, aman. Crashnya itu bulan Februari tanggal 22. Iku aku tiba pas maghrib, terus rotok-rotok mendung cuacanya, rotok gerimis. Wih tiba. Bekasnya itu ada di sini. Tuh ini bekasnya. Tuh, boncel dia. Jadi motornya itu menghantam lubang, terus low side ke kanan. Nah di bagian sini berat. Ini udah tak tutup skotlet buat nutupin baretnya. Dan tanganku di sini tuh luka ya. Ini nggak kelihatan. Padahal waktu itu aku udah pakai hoodie loh, tapi masih tembus lukanya ya. Terus tampilannya ya tadi keren, asik, merubah tampilan lebih eye catching gitu kan. Nah seperti ini pelek Verosi. Oke bro cuy, jadi seperti itulah review dikit dari pelek Verosi Palang 8 yang terpasang di Jupiter Z1. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channelnya Orang Kalitem. Semoga channel Orang Kalitem bisa semakin maju dan berkembang. Dan jangan lupa follow Instagram gue @orangkalitem_. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salam yang tidak berdosa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah bro cuy. Bigzo.